Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel ini dan kita kali ini masih membahas seputar mengenai arsiparis ya atau kearsipan. Untuk saat ini kita akan bahas mengenai organisasi kearsipan ya teman-teman. Organisasi kearsipan ini kita bisa lihat di sini terdiri dari dua teman-teman. Yang pertama ada unit kearsipan dan yang kedua ada lembaga kearsipan. Nah, kita lihat di sini lembaga kearsipan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa di dalamnya itu terdiri dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, kemudian ada arsip daerah provinsi, ada arsip daerah kabupaten kota, dan arsip perguruan tinggi, teman-teman. Ini adalah lembaga kearsipan. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan di daerah provinsi, misalkan ada dinas perpustakaan dan arsip atau ada dinas arsip dan perpustakaan, maka itu adalah arsip daerah provinsi. Begitupun di perguruan tinggi, misalkan kantor arsip Universitas Indonesia misalkan. Nah, itu juga sama arsip perguruan tinggi dan itu merupakan lembaga kearsipan, teman-teman. Yang mana lembaga kearsipan di sini salah satu fungsinya ataupun salah dua fungsinya ini memiliki fungsi utama yang salah satunya itu mengelola arsip statis dan melakukan pembinaan. Pembinaan apa? Pembinaan kearsipan. Nah, pembinaan kearsipan ini salah satunya bisa dalam rangka melakukan pembinaan kearsipan dalam unit kearsipan ataupun pencipta arsip ataupun unit kearsipan dalam pencipta arsip gitu. Nah, unit kearsipan sendiri ini salah satu organisasi kearsipan. Unit kearsipan ini teman-teman adalah salah satu unit yang ada pada pencipta arsip. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini kita ilustrasikan ataupun kita beri contoh ya. Contohnya itu adalah unit kerja ataupun instansi pada perangkat daerah. Misalkan teman-teman di sini kita contohkan seperti ruang lingkup di tingkat daerah atau kabupaten kota misalkan. Pada kabupaten kota A itu memiliki perangkat daerah, teman-teman. Nah, perangkat daerah itu diantaranya adalah dinas ataupun instansi yang mendukung pada kabupaten kota A ini. Nah, di suatu kabupaten kota A, ini tentu memiliki beberapa kantor ataupun dinas ataupun perangkat daerah gitu ya. Misalkan kita lihat ini ada 1 perangkat daerah, 2 perangkat daerah, 3 perangkat daerah, dan 4 perangkat daerah misalkan ya teman-teman. Nah, 1, 2, 3 perangkat daerah ini masing-masing adalah pencipta arsip atau komponen pencipta arsip. Nah, jadi dalam satu instansi ini adalah ruang lingkupnya ini ya teman-teman, ruang lingkupnya ini yang dikasih bulat ya. Ini adalah pencipta arsip. Jadi di suatu instansi atau kabupaten kota atau suatu daerah itu memiliki beberapa perangkat daerah. Nah, perangkat daerah ini adalah pencipta arsip, yang mana di dalamnya itu ada struktur teman-teman, struktur mulai dari kepala dinas, di sini paling atas misalkan kepala dinas atau kepala badan atau kepala kantor misalkan ya, ini KD ya, anggaplah KD, sorry. Ini kepala dinas, kemudian di dalamnya ini ada unit kearsipan. Unit kearsipan ini biasanya ada di sekretariat ya, di bagian TUK atau di bagian lainnya ya. Nah, ini ada di subbagian pada sekretariat. Jadi di sini ada sekretaris dan di dalamnya yang melakukan fungsi kesekretariatan pada suatu dinas, instansi atau kantor gitu ya. Nah, di dalamnya ini ada unit kearsipan. Unit kearsipan ini juga salah satu bagian dari organisasi kearsipan, teman-teman. Nah, selain dari unit kearsipan, di dalamnya ini juga ada unit pengelola, teman-teman. Di dalamnya ini ada unit pengelola. Jadi masing-masing bidang atau bagian
dalam struktur organisasi suatu perangkat daerah, misalkan kita contohkan di suatu dinas atau di suatu instansi atau di suatu badan, ini kan ada subbagian-bagian, ada bidang-bidang lah. Di sini ada bidang A, ini ada bidang B, dan ini ada bidang C misalkan. Masing-masing bidang ini melaksanakan pengelolaan ya. Jadi ada unit pengolah arsip atau unit pengelola arsip. Nah, yang mana organisasi kearsipannya itu adalah unit kearsipan. Jadi teman-teman masing-masing bidang ini melakukan pengelolaan, yang mana di dalamnya ini ada unit kearsipan. Nah, apabila dalam pencipta arsip ini, di ruang lingkup pencipta arsip, ini misalkan ada arsip yang telah habis masa retensinya dan memang arsip ini terkategorikan pada arsip statis nantinya, maka ini nanti akan dilakukan akuisisi kepada lembaga kearsipan, teman-teman. Nah, karena ini di tingkat kabupaten kota, misalkan ya, ini unit pencipta arsipnya ataupun pencipta arsipnya ini di kabupaten kota, maka nanti akan dilakukan akuisisinya itu oleh arsip daerah kabupaten kota, yang mana ini juga merupakan lembaga kearsipan, salah satu organisasi kearsipan ya. Dilakukan lembaga arsip daerah kabupaten kota, misalkan dinas arsip di kabupaten kota A misalkan ya. Nah, salah satunya kan dia itu fungsinya adalah untuk mengelola arsip statis nih, teman-teman. Nah, yang mana arsip statis itu dilakukan itu oleh lembaga kearsipan. Jadi arsip statis tidak dilakukan di pencipta arsip ya, kecuali di sini itu unit kearsipan di sini itu melakukan pengelolaan arsip dinamis ya. Kemarin kita sudah bahas antara arsip dinamis dan arsip statis. Nah, sedangkan untuk arsip statisnya ini dilakukan pengelolaannya itu oleh arsip daerah kabupaten kota. Karena kita contohkan ini arsip daerah di lingkup kabupaten kota, teman-teman. Begitupun dengan arsip nasional ya di ANDRI. Jadi beberapa di tingkat pusat itu dilakukan pengelolaan arsip statisnya ini, salah satunya di ANDRI. Arsip daerah provinsi juga sama, misalkan Dinas Arsip dan Perpustakaan di daerah provinsi A misalkan ya. Nah, itu dilakukan pengelolaan arsip statis di lingkup arsip daerah provinsi A. Kalaupun misalkan ada arsip dinamis atau arsip statis yang memang nanti akan jadi kewenangan di pusat, di Arsip Nasional Republik Indonesia, itu nanti tergantung kategori arsip dan klasifikasi arsip. Biasanya memang ada arsip daerah juga yang nantinya diakuisisi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, tapi tergantung daripada kepentingannya sendiri gitu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Nah, begitupun juga dengan arsip perguruan tinggi, teman-teman. Jadi, di setiap perguruan tinggi ini, misalkan kita contohkan kantor arsip Universitas Indonesia. Nah, di UI itu memiliki kantor arsip perguruan tinggi. Di dalamnya itu juga sama melakukan pengelolaan arsip statis, yang mana ruang lingkupnya itu tentunya ruang lingkup Universitas Indonesia, misalkan universitas tersebut ya, atau perguruan tinggi tersebut. Jadi pengelolaan arsip statisnya itu dilakukan oleh lembaga kearsipan yang ada di perguruan tinggi tersebut gitu, teman-teman. Nah, itu ya mungkin seputar organisasi kearsipan, teman-teman. Jadi ketika nanti ada pertanyaan buat teman-teman yang akan melakukan tes, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan lulus, dan ruang lingkupnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi jangan keliru lagi terkait dengan apa itu unit kearsipan, apa itu lembaga kearsipan, apa itu organisasi kearsipan, apa itu unit pengolah, apa itu pencipta arsip, dan lain sebagainya. Jadi ruang lingkupnya seperti ini. Jadi teman-teman, yang paling penting itu adalah teman-teman memahami konsepnya. Konsepnya itu seperti apa. Terus, jadi kalau kita berbicara masalah peraturan ataupun regulasi pun juga ini sangat banyak ya, khususnya regulasi dalam kearsipan. Peraturan Kepala ANDRI aja itu banyak sekali gitu yang mengait tentang regulasi-regulasi kearsipan. Belum lagi terkait dengan implementasi dan teori-teori tentang kearsipan. Jadi akan banyak sekali. Jadi teman-teman, saran saya yang paling penting adalah memahami konsepnya gitu. Jadi seperti apa
konsepnya teman-teman pahami, insya Allah ketika ada soal, ketika teman-teman sudah paham, maka ruang lingkupnya sudah mengerti. Jadi untuk menemukan solusi terhadap penjawab soal itu sudah tahu gitu arah arah pertanyaan soal maksudnya kemana. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Nanti ke depannya kita akan bahas fokus pada ini teman-teman, pada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Ini mohon maaf ya, ini belum saya edit ya, tapi nanti kalau sudah diedit akan kita bahas ini. Ini maksudnya sama aja ya. Ini nanti kita akan susun peraturan undang-undang di bidang kearsipan itu apa saja, pasti akan sangat banyak, tapi ruang lingkup yang di kemampuan khusus ini nanti kita akan bahas, mudah-mudahan bisa kita rincikan, kita akan bahas bareng-bareng. Seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, itu datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya mudah-mudahan bermanfaat, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.